Alhamdulillah. Baik. Bagaimana anak-anak, sudah siap belajar? Ya. Siap. Oke. Ibu akan absen ya satu-satu. Nabila, Anggun, Salsa. Oh, Salsa tidak berangkat ya. Berarti cuma Salsa yang nggak berangkat ya. Untuk selanjutnya silakan Nabila pimpin berdoa. Cakra doa yang lain. Terima kasih. Ini kita akan belajar tentang bab pernikahan. Kemudian nanti di akhir pembelajaran kita akan praktek tentang ijab dan qabul. Itu. Anak-anakku sekalian, sebelum memulai materi, Ibu akan menerangkan sedikit yang berkaitan tentang pernikahan. Kita ini semakin hari ini semakin aneh. Kenapa? Karena sesuatu dianggap keren dan terhormat apabila disebut dalam bahasa Inggris. Contohnya saja anak, perbudakan manusia disebut trafficking. Sedangkan wanita yang hamil di luar nikah disebut dengan single parent. Dan lama-kelamaan perbuatan tersebut itu sudah tidak dianggap aib lagi dan sudah menjadi lumrah seperti itu. Ya, Ibu ingin bertanya kepada anak-anak bagaimana pendapat kalian tentang hubungan pria dan wanita seperti yang telah Ibu jelaskan di atas, di mana hubungannya itu terlalu liberal. Menurut teman-teman bagaimana pendapatnya? Liberal itu terlalu bebas, jadi zina antara perempuan dan laki-laki berhubungan badan itu sudah dianggap biasa di dunia barat seperti itu. Lah menurut teman-teman bagaimana tanggapannya? Tidak baik karena saya dari atas agama. Ya betul sekali. Dan juga biasanya itu merugikan pihak wanita. Oke, langsung materi pertama ya, tentang pernikahan. Menurut bahasa, menikah berarti mengumpulkan atau menggabungkan, mengumpulkan antara laki-laki dan perempuan sehingga menjadi sah karena suatu akad ijab dan qabul. Ibu ingin bertanya nih, tujuan pernikahan ada yang tahu? Menurut kalian tujuan pernikahan itu apa? Kita menikah untuk apa? Iya, terus? Mendapatkan keturunan. Benar sekali, mendapatkan keturunan, kemudian mendapatkan keturunan juga untuk meningkatkan ibadah kepada Allah. Dan menikah itu merupakan ibadah terlama. Jadi ketika kita mencari sosok suami itu harus yang benar-benar selektif karena dia yang akan menuntut kita nantinya. Sekarang Ibu tugaskan kalian untuk membaca materi. Nanti kita akan berdiskusi tentang 5 hukum pernikahan tersebut. Ibu kasih waktu 5 menit. Baik, karena waktunya sudah habis, Ibu ingin meminta Anggun untuk menjelaskan hukum pernikahan yaitu wajib, sunnah, dan mubah. Silakan. Wajib yaitu bagi orang yang telah mampu baik fisik, mental, ekonomi maupun akhlak untuk melakukan pernikahan, mempunyai keinginan untuk menikah, dan jika tidak menikah maka dikhawatirkan akan jatuh pada perbuatan maksiat, maka wajib baginya untuk menikah karena menjalani zina baginya adalah wajib dan cara menjalani zina adalah dengan menikah. B. Yaitu bagi orang yang telah mempunyai keinginan untuk menikah namun jika dikhawatirkan dirinya akan jatuh kepada maksiat, sekiranya tidak menikah. Dalam kondisi seperti ini, seseorang boleh tidak melakukan pernikahan, tapi
tetapi melakukan pernikahan adalah lebih baik daripada mengkhususkan diri untuk beribadah sebagai bentuk sikap taat kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Hibah bagi yang mampu dan aman dari fitnah, tetapi tidak membutuhkan atau tidak memiliki syarat sama sekali seperti orang yang impoten atau lanjut usia, atau yang tidak mampu menikahi, sedangkan wanita ini rela dengan syarat wanita tersebut harus menikah atau berakal. Juga mubah bagi yang mampu menikah dengan tujuan hanya sekedar untuk memenuhi hajatnya atau bersenang-senang tanpa ada niat ingin turun atau melindungi diri dari negara. Yang kemudian Ibu minta tolong Inek untuk menjelaskan hukum pernikahan haram dan makruh. Haram yaitu bagi orang yang yakin bahwa dirinya tidak akan melakukan tindakan berbeda pernikahan, baik kewajiban berkaitan dengan hubungan seksual maupun berkaitan dengan kewajiban lainnya. Makruh yaitu bagi seorang yang mampu menikah tapi dia khawatir akan menyakiti wanita yang akan dinikahinya atau menzalimi hak istri dan buruknya pergaulan yang dimiliki dalam memenuhi hak manusia atau tidak melihat terhadap wanita yang tidak mengharapkan keturunan. Punya pertanyaan nih, ketika anak masih SMA, ketika dia umurnya sudah memenuhi untuk menikah, tetapi dia tidak mampu untuk menafkahi, berarti itu termasuknya apa? Mubah, sunnah, haram, atau makruh? Mubah. Ya, betul sekali, mubah. Beri tepuk tangan untuk Mbak Anggun. Materi yang selanjutnya itu tentang mahram. Ibu akan membuat tabel, nanti anak-anak bisa nyalin di buku ya. Jadi tabel di atas ini menjelaskan tentang mahram, yaitu orang yang tidak boleh dinikahi. Ini ada 4. Yang pertama itu keturunan, yang kedua karena pernikahan, yang ketiga karena persusuan, dan yang keempat karena dikumpul atau dimadu. Anak-anak sekalian, silakan disalin di buku masing-masing ya. Baik, anak-anak sudah ditulis semua? Sudah ya. Untuk selanjutnya Ibu akan menjelaskan tentang rukun dan syarat pernikahan. Yang pertama itu harus ada calon suami, kemudian harus ada calon istri, wali, 2 orang saksi, dan yang terakhir itu adalah sigot atau ijab dan qabul. Yang pertama ini calon suami. Syarat-syaratnya yang pertama bukan mahram si wanita. Calon suami itu bukan bapaknya, bukan kakeknya. Kemudian orang yang dikehendaki, yakni adanya keriduan masing-masing pihak. Jadi sama-sama mencintai antara wanita dan laki-lakinya. Dan yang ketiga muayyan, beridentitas jelas. Jadi ketika kita memilih seorang suami itu harus jelas namanya, sifatnya, dan lain sebagainya. Kemudian calon istri, yang pertama sih bukan mahram si laki-laki, dan yang kedua terbebas dari halangan nikah, misalnya masih dalam masa iddah atau berstatus sebagai istri orang. Baik anak-anakku sekalian, sekarang kita akan praktek ijab dan qabul. Nanti ada yang berpura-pura menjadi mempelai laki-laki dan ada yang menjadi wali. Ayo kita akan praktek ijab dan qabul ya. Yang satu menjadi wali, Amin, dan satunya menjadi mempelai pria. Baik, langsung dimulai saja. Saya akan mengawinkan Khairul bin Jamal dan anak saya yang bernama Inek binti Restu dengan mas kawin seperangkat alat dibayar tunai. Saya dinikahkan dari kaumnya Inek binti Restu dengan mas kawin seperangkat alat dibayar tunai. Sah. Makasih ya. Jadi seperti itu lafaz ijab dan qabul.
Untuk selanjutnya di sini anak-anakku siapa yang mau membacakan undang-undang tentang pernikahan? Baik, Agus silakan bacakan. Jadi pernikahan menurut Undang-Undang Perkawinan Indonesia Nomor 1 Tahun 1974, segala sesuatu yang disangkut paut dengan penduduk harus mendapat legalitas pemerintah dan tertutup secara resmi, seperti halnya kelahiran, kematian, dan perkawinan. Dalam rangka tertib dan tertib administrasi, maka tata cara pelaksanaan pernikahan harus mengikuti prosedur sebagaimana diatur dalam peraturan pemerintah tentang pelaksanaan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974. Adapun pencatatan pernikahan sebagaimana termaktub dalam bab 2 pasal 2 adalah dilakukan oleh pegawai pencatat nikah PPPN yang berada di wilayah masing-masing. Karena itu, pegawai pencatat nikah mempunyai kedudukan yang amat penting dalam peraturan perundang-undangan Indonesia, yaitu dalam Undang-Undang Nomor 32 Tahun 1954. Bahkan sampai sekarang, PPN adalah satu-satunya pejabat yang berwenang untuk mencatat perkawinan yang dilakukan berdasarkan hukum Islam di wilayahnya. Artinya, siapapun yang ingin melangsungkan perkawinan berdasarkan hukum Islam berada di bawah pengawasan PPN. Ya, terima kasih Anggun. Beri tepuk tangan untuk Anggun. Di materi yang dijelaskan dari awal sampai akhir, silakan berdiskusi. Nanti salah satu menyampaikan hikmah dari materi tersebut, yaitu materi pernikahan. Baik anak-anak, diskusinya sudah selesai. Sudah. Ibu ingin salah satu membacakannya di depan. Hikmah pernikahan. Hikmah pernikahan. Nikah disyariatkan Allah SWT melalui Al-Quran dan Sunnah seperti dalam doa di atas, mengandung hikmah tak bisa memperjelaskan Indonesia yang banyak berbeda. Ceritanya hubungan antara laki-laki dan perempuan yang bermasalah berkaitan suci yang halal dan diberi Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kedua, mendapatkan keturunan yang sah dari hasil pernikahan. Ketiga, terlihat peliharaannya kehormatan suami istri dan kekuatan zina. Empat, terjadinya kerjasama antara suami dan istri dalam mendidik anak dan juga kehidupannya. Kelima, terjadinya silaturahmi antara keluarga besar pihak suami dan istri. Ya, baik. Beri tepuk tangan untuknya. Jadi itu semua yang diterangkan oleh Inek betul sekali ya tentang hikmah pernikahan. Untuk selanjutnya sebelum berakhir Ibu akan memberikan soal, nanti dikerjakan. Untuk yang nanti nilainya memenuhi KKM, lanjut materi berikutnya ya, membaca bab berikutnya. Sedangkan untuk yang nilainya di bawah KKM, nanti Ibu minta untuk menuliskan dalil yang berkaitan tentang pernikahan. Sudah anak-anak? Sudah. Ibu akan ambil ya jawabannya. Baik, apakah ada pertanyaan? Tidak, sudah paham semua ya? Alhamdulillah. Jadi cukup sekian untuk materi kali ini. Kurang dan lebihnya Ibu mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam.